sigapnya sang pemimpin gitu. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah ini terjadi pada zaman Rasul, yaitu ketika Rasul bersama sang pendoa mustajab, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Pada suatu malam, teman-teman, menjelang kedatangan pasukan Ahzab ke Madinah, Sa'ad bin Abi Waqqas waktu itu menceritakan keadaan kota Madinah sangat mencekam. Terlebih Allah juga menjelaskan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 10 yang artinya tak lagi tetap penglihatan, hati terasa naik ke kerongkongan. Hal ini teman-teman menunjukkan bahwa pada saat itu kondisi kaum muslimin yang hatinya sedang bergejolak, yang imannya sedang diuji gitu. Karena kaum muslimin ini akan menghadapi pasukan musuh yang bukan main gitu. Pasukan musuhnya itu pasukan yang berkoalisi antara suku-suku yang berada di Arab dan orang-orang Yahudi gitu. Jadi mereka bersatu padu untuk menghancurkan Islam gitu. Dan kita juga ketahui bahwa sebelumnya kaum muslimin itu menerapkan strategi perang yang diusulkan oleh Salman Al-Farisi dengan membuat parit yang mengelilingi kota Madinah gitu. Ketika kita lihat kondisi tersebut teman-teman, udah mah gitu kaum muslimin teh ketika siangnya gitu capek ngegali parit sepanjang kota Madinah gitu. Terus malamnya diuji dengan bergejolak hati gitu, teparuguh gitu. Karena ditakutkan gitu pasukan menyerang tiba-tiba gitu. Dan pada saat itu kaum muslimin sedang tidak siap. Dan ini tuh terjadi ketika yang dicemaskan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ketika malam gitu. Jadi pada malam itu Sa'ad bin Abi Waqqas ini terbangun dan ingat akan Rasulullah SAW karena keinginan sendiri gitu. Sa'ad bin Abi Waqqas ini beranjak dari tempat tidurnya lalu berjaga di dekat kediaman Rasulullah SAW. Nah, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas berdiam di sana, Rasulullah SAW itu bersabda gitu dengan suara yang dikeraskan gitu. Sabdanya seperti ini, adakah lelaki solih yang malam ini sudi menjaga kami? Maka pada saat itu teman-teman, Sa'ad bin Abi Waqqas yang berada di sana langsung menjawab gitu, ya Rasulullah, labaika ya Rasulullah, saya Sa'ad bin Abi Waqqas di sini siap untuk menjaga Rasulullah SAW. Karena Sa'ad bin Abi Waqqas ini lebih terpancing gitu dan lebih menyukai gitu saat Rasulullah SAW berkata lelaki solih gitu. Mudah-mudahan, kata Sa'ad, saya menjadi orang-orang yang solih seperti apa yang didoakan Rasulullah SAW. Makanya saat itu langsung merespon gitu apa yang ketika Nabi sabdakan. Lalu singkat cerita teman-teman, Rasulullah pun menemui Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu Rasulullah memberikan arahan dan nasihat gitu, dan beberapa nasihat. Setelah itu kembali lagi disingkat kembali lagi ke tempat kediamannya di larut malam teman-teman. Jadi kisahnya itu dimulai di sini. Jadi di larut malam, mungkin teman-teman juga kisah ini familiar ya, udah ada yang tahu mungkin. Jadi di larut malam saat Sa'ad bin Abi Waqqas menjaga, di ujung kota Madinah itu terdengar suara yang menderu-deru sangat keras. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas pun menaiki kudanya, memacu kudanya hingga tiba di salah satu tempat yang sangat gelap. Di tempat yang sangat gelap itu, di arah yang berlawanan, Sa'ad bin Abi Waqqas ini melihat bayangan orang yang sedang memacu kudanya gitu. Lalu pada saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas menyiapkan busurnya lalu mendekat, dan ternyata teman-teman yang didekati oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ini bukan musuh, tetapi Rasulullah SAW yang dijaga oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Namun pada saat yang bersamaan gitu, justru Rasulullah SAW lebih duluan mengecek bahaya itu gitu, dari suara yang deru-deru itu gitu, yang berderu-deru. Dan ternyata setelah berbincang gitu dengan Rasulullah SAW, Sa'ad bin Abi Waqqas, sampai Sa'ad bin Abi Waqqas ini menyuruh gitu kepada Rasulullah untuk pulang biar Sa'ad bin Abi Waqqas yang mengeceknya. Dan ternyata di sini gitu, karena kesigapan Rasulullah SAW sebagai pemimpin, jadi Rasulullah SAW itu menenangkan. Justru yang menenangkan itu bukan Sa'ad, tapi Rasul gitu. Rasul menenangkan bahwa Rasul itu sudah mengecek, dan ternyata suara yang menderu-deru keras di ujung kota Madinah itu bukan pasukan musuh, tetapi angin gurun gitu. Nah ini teman-teman, dari kisah ini gitu, kita bisa mengambil pelajaran gitu dari kesigapan sang pemimpin, yaitu Nabi SAW. Kita tahu gitu, ketika Rasulullah SAW minta dijaga, bukan karena Rasulullah SAW manja gitu, bukan karena Rasulullah SAW itu ingin
layani gitu, ingin dilayani oleh pengikutnya. Bahkan ketika kita lihat gitu, justru kesiagaan dan kegesiatan Rasulullah melebihi orang yang meronda gitu. Orang yang meronda yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas pada saat itu gitu. Dan ternyata ketika kita lihat gitu, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu meminta untuk dijaga? Ini tidak lain dan tidak bukan hanya untuk pembelajaran gitu. Untuk pembelajaran bagi sahabat-sahabatnya, bahwasannya ketika kita mungkin nantinya di masa yang akan datang, ketika pulang dari Maqdis, kita mungkin bisa jadi seorang pemimpin. Ketika kita menjadi pemimpin, harus bisa menjadi pemimpin yang membawa kedamaian gitu, yang menjadi pemimpin yang gesit gitu, tak cuma berkata-kata gitu, tetapi dengan tindakan yang didasari dengan ketulusan.